لابسين ثياب الحرير متكئين على الأرائك شاربين سلسبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Bapak Insinyur Joni Rosadi selaku Ketua Panitia dari acara Indonesia Quran Award 2023. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Ade Uus Kaisi selaku Wali Kota Banjar. Yang kami hormati Dato Muhammad Nasir bin Hamzah, Komisaris Utama Quran Cordoba. Yang kami hormati Bapak Usman El Qutubi, Presiden Direktur Quran Cordoba. Yang kami hormati Ibu Isya Latif, tokoh alumni ISQ Pusat. Yang kami hormati Ibu Lea Irawan, pengurus Forum Komunikasi Alumni ISQ Pusat. Yang kami hormati Bapak Hasanuddin Thoyib dari Yayasan Ngaji Bareng Online. Yang kami hormati Bapak Muhammad Taslim dari Yayasan Mama Papa Mengaji. Yang kami hormati Bapak Jendri Jusman, pembina Yayasan Nur Quran Indonesia. Dan juga yang kami hormati hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, pada hari ini tanggal 27 Agustus 2023 yang bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1445 Hijriah, kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama berkumpul di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara yang kita nantikan, yaitu acara membaca Al-Quran bersama, yaitu Indonesia Quran Award 2023. Acara ini diselenggarakan oleh kolaborasi dari Masjid Istiqlal, Yayasan Nur Quran Indonesia, Quran Cordoba, Penderma.id, Saling Sapa TV, Ngaji Bareng Online, Mama Papa Mengaji, dan Universitas Dian Nusantara. Indonesia Quran Award ini adalah sebuah one day event, sejam bersama Al-Quran atau 1 jam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita nanti akan bertadabbur bersama dalam satu waktu yang bersihkan. Nanti kegiatannya adalah tilawah bersama dan tausiah dari para narasumber yang Masya Allah luar biasa. Sesuai dengan bulan ini, yaitu bulan Agustus, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka Indonesia Quran Award 2023 mengangkat tema Indonesia berakhlak mulia, pemuda merdeka, pemimpin yang bertakwa. Dan tentunya tujuan acara ini tiada lain tiada bukan ingin mengajak masyarakat muslim khususnya di Indonesia untuk bersama-sama meluangkan waktunya berinteraksi dengan Al-Quran sebagai refleksi rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami berdua akan memandu acara yang luar biasa ini. Saya Dan Arya dari P Project dan didampingi rekan saya, seorang afiliator muda media sosial, Kang Gifari Putra. Baik, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui sampai menjelang asar nanti adalah yang pertama sambutan dari Ketua Panitia, dilanjutkan dengan tausiah dari Ustazah Dr. Hajah
Oki Setiana Dewi SWOM MPD. Lalu dilanjutkan dengan tilawah Quran 3 surah utama bersama 3 qori Masjid Istiqlal, yaitu Ustadz Abdullah Sengkang Guriung, Ustadz Qadar Rosmadi Roshidi, dan Ustadz Ilham Mahmudi. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan narasi kebangsaan dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, dan ditutup dengan resume beserta doa bersama oleh Kiai Haji Muhammad Yusron Siddiq. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih karena acara ini didukung oleh Wardah, KAF, Hijabers Community, dan Quran Best. Dan marilah kita masuki rangkaian yang pertama, yaitu sambutan Ketua Panitia Bapak Insinyur Joni Rosadi. Untuk waktu tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, dan nikmat kesehatan yang luar biasa. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur pada salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara iman Islam yang ada pada diri kita. Yang terhormat Bapak Kiai Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang saya hormati Mbak Oki Setiana Dewi yang baru datang, terima kasih kedatangannya. Juga Ustadz Yufron yang telah juga ada di tempat ini. Saya sangat tahu bahwa Pak Profesor baru saja pulang dari Mesir dan Maroko, baru sampai tadi pagi. Tapi karena ini acara Quran, beliau hadir di tempat kita. Terima kasih Pak Prof. Acara ini digagas sebetulnya adalah dalam rangka tasyakur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya kalau dilihat waktu, kami baru merencanakan ini kira-kira 3 minggu yang lalu, tapi subhanallah, qadarullah, Allah menakdirkan kita untuk berada di tempat ini bersama-sama. Judul daripada acara ini adalah 1 jam bersama Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini menjadi penting untuk kita semua? Karena sesungguhnya dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan Al-Quran inilah kita akan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Dengan Quran ini kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini menjadi awalan dari gerakan kembali kepada Al-Quran, dan berharap kepada Prof. Nazaruddin sebagai imam besar masjid agar bisa diagendakan setiap tahun adanya 1 jam berinteraksi dengan Al-Quran ini, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masjid-masjid di seluruh Indonesia, sehingga kecintaan kita kepada Al-Quran itu akan bangkit lebih menggelora, karena dengan itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah yang akan bisa menyelesaikan semua urusan kita. Perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwa sampai hari kemarin yang terdaftar ingin mengikuti acara ini berjumlah kurang lebih 5.300 orang. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah turunkan barokah kepada kita semua. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Joni Rosadi yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua Panitia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu kita akan sama-sama menyimak tausiah dari Ustazah Dr. Hajah Oki Setiana Dewi SUM MPD dengan tema Rahasia Kekuatan Keluarga, Refleksi atas Surat Al-Insan. Kepada Ibu Hajah Oki kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang tentunya saya minta maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu, Profesor Nasaruddin Umar selaku guru saya di kampus dan di tempat ini, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati ada Bapak Hasan dan teman-teman guru-guru, alim ulama, dosen-dosen dari PT IKI yang mungkin hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Wamen Tenaga Kerja, Ibu, semoga senantiasa sehat Ibu. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Banjar, Bu Ade, sehat Ibu. Dan seluruh teman-teman Ibu Majelis Ta'lim, para asatidz, ustadzah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin karena waktu saya sangat singkat diberikan oleh panitia, sehingga langsung saja Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai mu'jizatnya Rasulullah SAW, di mana Al-Quran berfungsi sebagai Al-Huda. Dia adalah petunjuk, sekaligus juga sebagai asyifa. Dia adalah obat. Obat untuk apa? Obat untuk hati, obat untuk jasad, obat dari berbagai macam sihir. Kalau ingin selamat, tidak mungkin ada seorang mukmin yang meninggalkan Al-Quran dalam sehari-harinya. Saya cerita sedikit sebelum saya masuk ke dalam surah Al-Insan yang mungkin nanti akan teman-teman baca pada hari ini. Saya bertanya kepada guru saya, wahai Syekh, adakah nasihat untuk saya untuk tetap terus bersama dengan Al-Quran dan terus-menerus bersahabat dengannya? Maka beliau menjawab, luangkan waktu afdal ketika engkau bangun di awal hari sebelum fajar, maka pastikan engkau bersama dengan Al-Quran dan terus banyak membaca dan berinteraksi dengannya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah orang-orang yang ada di sini adalah para ahlul Quran. Insya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ingin kita hidup di dunia ini dengan penuh keselamatan, dan keselamatan tidak akan pernah bisa dicapai tanpa Al-Quran. Makanya wajib bagi seorang muslim untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Kemudian setelah membaca, silakan teman-teman untuk memiliki target-target hafalan, one day one ayat, sedikit-sedikit, yang penting istiqamah.
Setelah menghafalkannya, teman-teman juga baca untuk teman-teman tadabbur. Betapa banyak dari kita yang bisa membaca atau bisa menghafalkannya, namun tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu pada akhirnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mentadabburinya. Maka baca Quran bukan sekedar cepat, baca Quran bukan sekedar ingin khatam, tapi baca Quran juga di dalamnya ada tadabbur. Quran yang keempat, interaksi yang harus kita lakukan kepadanya, Quran juga harus kembali diajarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan kemudian mengajarkan serta mengamalkan Quran. Dan kelima, amalkan Al-Quran. Masya Allah, indahnya hidup kita ketika kita bersama dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, guru-guru kami, para orang tua, teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, dalam surah Al-Insan yang akan teman-teman baca sebentar lagi bersama-sama, surah Al-Insan berisi informasi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan awalnya bagaimana Allah menciptakan kita, lalu bagaimana Allah menerangkan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah menerangkan betapa indahnya surga bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah tertentu yang akan saya jelaskan. Dan ada karakter-karakter orang-orang beriman yang disebutkan juga di dalam surah Al-Insan, dan orang-orang inilah yang akan mendapatkan derajat surga dari Allah SWT. Kita lihat teman-teman semua dalam surah Al-Insan ayat ke-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu samii'an basira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua terdiri dari berbagai macam tahapan. Dimulai dengan air mani yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan air mani itu berada di rahim dan kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian melewati tahapan-tahapan berikutnya dari yang tadinya hina kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Itulah kita. Maka kalau sekiranya ada orang-orang yang tinggi hati, ada orang-orang yang lupa siapa dirinya, mungkin lupa dari mana asal penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita semua bahwa kita berasal dari air mani yang hina. Allah lah yang membuat kita menjadi makhluk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dalam kehidupan ini, teman-teman semua. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita lihat sosial media, teman-teman, kemudian kita menganggap Masya Allah bahagianya hidup orang tersebut, Masya Allah sempurnanya hidup orang tersebut. Hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, keluarganya sempurna, anak-anaknya pintar, suaminya baik. Kehidupan saya, kadang-kadang kita banding-bandingkan bahwa kita lupa semua yang dipost di sosial media adalah foto-foto, video-video yang sudah difilter, yang sudah diedit-edit. Kita selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau, ya enggak? Sementara rumput setetes mungkin ya. Jadi jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena semua orang punya ujiannya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan demikian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah misalnya, ayat 155 sampai 157. Kembali Allah menerangkan bahwa Allah akan menguji kehidupan manusia. Jadi jangan lagi ketika diuji oleh Allah, saya menasihati diri saya sendiri. Jangan lagi kita mengatakan kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Bukankah saya sudah beriman kepadamu ya Allah? Saya sudah melakukan berbagai macam ibadah ya Allah. Saya sudah berbuat baik. Kenapa harus saya ya Allah? Bahkan ada ketika diberikan ujian oleh Allah, ada orang yang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diuji. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyirus sabirin. Allah yang mengatakan kepada kita semua di dalam Al-Quran, pasti dalam kehidupan ini tidak mungkin kau bahagia terus, tidak mungkin kau tertawa terus. Ada masa kau diuji oleh Allah, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan takut. Pernah takut dalam kehidupan teman-teman semua? Saya pernah takut sekali dalam kehidupan ketika sebulan yang lalu
setelah melakukan ibadah haji, alhamdulillah selesai hajinya, dirawat di rumah sakit di kota Mekah 11 hari. Di ICU, koma, kardia keras, berhenti nafas 5 menit. Saya rasakan ayat ini sangat kena kepada saya takut sekali pada masa itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kadang-kadang setelah takut, mungkin Allah kadang-kadang uji kita dengan kelaparan, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai meninggal, pergi terlebih dahulu. Sebagaimana saya takut, saya tak terbayang bahwa kemarin baru haji bareng-bareng, kemudian Allah SWT memanggil ibu saya tak terbayang ketika seorang mengatakan, oke, sudahlah, oke, ikhlas ya Allah. Saya katakan, enggak, ibu saya masih bisa berjuang. Saya katakan begitu pada saat itu. Dan saya tawaf, saya doa kepada Allah. Masya Allah, Allah kabulkan doa dari orang-orang saleh yang akhirnya alhamdulillah ibu saya bertahan sampai hari ini dan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan marah ketika Allah berikan ujian-ujian kepada kita. Ketika diberikan ujian kebahagiaan kita terima, tapi kenapa ketika diberikan ujian kesedihan kita tak terima? Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua dari kita akan mati satu hari nanti. Allah uji kita, kadang-kadang diuji dengan bahagia, kadang-kadang diuji dengan sedih, kadang-kadang diuji dengan tertawa, kadang-kadang diuji dengan air mata. Kembali kita kepada Allah kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidupmu pasti selalu bersama dengan ujian-ujian yang silih berganti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, tapi Allah menjadikan kita bisa mendengar dan melihat. Allah anugerahkan kita panca indera untuk bisa menyelesaikan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mata yang dengan mata ini kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hati yang dengan hati ini kita bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah kasih panca indera kepada kita. Namun ada jenis manusia teman-teman sekalian, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pertama marah, nggak terima. Kenapa harus saya ya Allah? Kemarin ketika haji bu, masya Allah, terlihat orang-orang. Ada orang-orang yang marah, nggak terima. Haji berat ya ibu sekalian ya. Ada yang nggak dapat tenda, nggak dapat makan, nggak dapat minum, marah-marah sepanjang hari, ada begitu. Ada orang yang menerima macam-macam karakter orang. Ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa ya Allah haji ini begitu berat? Bukankah aku sudah beribadah, sudah berdoa kepadamu, sudah melakukan apa-apa yang kau inginkan ya Allah, kenapa engkau kasih ujian ini kepadaku ya Allah? Ada. Jadi ada jenis orang yang marah kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik kepadanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim teman-teman semua. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah tidak baik kepada kita? Perhatikan surah Al-Baqarah 216, kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'assa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'assa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik untukmu. Saya nggak suka keadaan begini, saya nggak suka diuji Allah begini, saya nggak suka dikasih sakit, saya nggak suka dikasih bangkrut, saya nggak suka dikasih keluarga saya meninggal, dan yang lain-lain. Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, belum tentu itu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia sama sekali tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa setelah satu ujian selesai, pasti datang ujian-ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkata kepada Allah, apalagi ya Allah, apalagi nih ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah kekuatan. Engkau bersandar pada dirimu sendiri gak akan kuat. Tapi engkau punya Allah yang maha besar, maha kuat. Tempatmu bersandar. Yang membuat engkau kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meninggalkan dirimu, kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan lewat surah Al-Insan ayat 2 tadi kita kembali ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak ada orang yang tertawa sepanjang hari, tidak ada orang yang terus-terusan bahagia. Kehidupan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Setelah hujan badai ada pelangi yang insya Allah akan membersamai kehidupan kita. Kemudian teman-teman semua, saya loncat lagi. Namun ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan indera untuk memahami kebesaran Allah, tapi ada orang-orang yang tidak menggunakan itu semua. Maka Allah cela orang itu sebagai orang yang lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Sudah dikasih indera dengan sempurna, kenapa engkau tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Engkau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupanmu. 5 menit lagi katanya, saya ngebut ya Bu. Ya, engkau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupanmu. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak ditadabur? Kita tinggal di Indonesia yang negaranya masyarakatnya mayoritas Islam, guru Quran di mana-mana banyak, guru tafsir di mana-mana banyak, masya Allah. Pilih guru, luangkan waktu 24 jam untuk belajar, karena dengan ilmu maka engkau bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupanmu. Dalam surah Al-A'raf 179 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, atau bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Allah menganugerahkan panca indera kepada kita, gunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai, teman-teman semua, para bapak, para guru-guru semuanya, saya akan loncat ya lebih ke bawah lagi mengingat waktu yang sempit. Ada ciri-ciri orang-orang beriman, orang-orang yang salih, yang insya Allah Allah tetapkan dia di dalam syurga yang abadi selama-lamanya. Teman-teman perhatikan surah Al-Insan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Salah satu hikmah dari turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur, teman-teman semua, agar Al-Qur'an mudah untuk dibaca, dipahami, dipelajari, untuk mengokohkan ayat-ayat itu ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW dan hati kita. Pelajari Al-Qur'an. Tidak ada seorang muslim yang meninggalkan hari kecuali dia bersama dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bersama dengan Al-Quran setiap hari, pasti ada rasa sedih kalau engkau meninggalkan Quran dalam hari-harimu. Bagaimana engkau dapat kekuatan kalau tidak dari Al-Quran? Bagaimana engkau dapat kabar gembira kalau tidak dari Al-Quran? Bagaimana engkau dapat petunjuk kehidupan kalau tidak dari Al-Quran? Maka mumpung masih ada waktu, teman-teman sekalian, ibu saya kemarin koma. Kemudian saya katakan, ibu saya menghafalkan Quran, ibu sekalian, mohon doanya untuk ibu saya. Saya katakan pada ibu-ibu, waktu ibu sehat, ibu mengatakan, ya Allah jangan ambil nyawa saya ya Allah sebelum saya menyelesaikan dengan baik keseluruhan isi Al-Quran ya Allah dan memahaminya ya Allah. Saya katakan ibu baru 10 juz ibu, berjuang, bertahan. Dalam keadaan mata yang melihat ke atas, kemudian beliau mengangguk. Disitulah saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan. Wasilah Quran, Masya Allah. Ketika berada di ICU, teman-teman sekalian, pada saat matanya terpejam, setiap kali dibacakan Al-Quran, maka menetaslah air matanya. Ketika ibu saya sudah dalam keadaan yang melihat, masih dengan ventilator dan alat-alat yang banyak, gelisah, ingin berontak, karena di ICU kadang-kadang orang mengalami namanya delirium ICU ya, berontak, tidak mau di ICU. Setiap kali dibacakan Quran, tenang. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, kalau ternyata Al-Quran tidak hanya al-huda tapi asyifa, dia adalah obat bagi kehidupan kita. Jadi orang beriman, orang yang salih, orang yang mau masuk ke dalam syurga Allah, pasti hatinya dekat dengan Al-Quran, lisannya, pikirannya bersahabat dengan Al-Quran. Teman-teman perhatikan lagi dalam surah Al-Insan ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak beriman di antara mereka. Teman-teman semua, banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar. Wasbir ala ma asabak, innallaha ma'as sabirin, dan yang lain-lain yang berkenaan dengan sabar. Sabar ada 3, sahabat-sahabat sekalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjalankan ibadah. Menjadi orang baik perlu kesabaran agar bisa istiqamah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita sabar dalam setiap episode yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan orang-orang sabar, Masya Allah, di akhir para malaikat-malaikat menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum.
keselamatan untuk orang-orang yang sabar selama di dunia. Sabar itu apa? Menahan. Dia mampu berteriak, dia mampu menangis, meraung-raung, dia mampu melakukan apapun keburukan, namun dia tahan. Wahai orang-orang yang sabar, balasan kesabaranmu adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berikutnya Al-Insan ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Basahilah lisan kita, lisan saya nasihat diri saya sendiri, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bagaimana cara kita bisa tenang dalam kehidupan? Orang mukmin tidak akan pernah bengong, diam, enggak ngapa-ngapain, kosong, tidak. Sehari-harinya, setiap menitnya, setiap detiknya, dia akan senantiasa mengingat Allah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Teman-teman baca Quran, teman-teman lagi zikir. Teman-teman salat, teman-teman lagi zikir. Segala sesuatu yang mengingat Allah, teman-teman sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zikir pagi petang, sebagaimana dikatakan bahwa ketika engkau berzikir di pagi hari, malaikat akan menjagamu sampai malam. Ketika berzikir malam, malaikat akan menjagamu sampai pagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dengan membasahi lisan kita dengan zikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Berkata baik adalah berkata yang penuh manfaat. Berkata baik adalah berkata yang penuh dengan ilmu. Berkata yang baik adalah meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya atau menyakiti orang lain atau melukai hati orang lain. Berkata yang baik termasuk juga adalah zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mampu berkata baik, banyak diam. Dibandingkan ketika kita berbicara dan banyak dosa karena lisan kita. Lisan tak bertulang, mudah membuat dosa dari lisan. Ghibah, fitnah, dusta, namimah, adu domba, banyak sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita insyaallah. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Insan ayat 26 dikatakan orang-orang yang saleh ini seperti apa? Orang-orang yang beriman ini seperti apa? Orang-orang yang menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang masuk ke dalam syurga ini seperti apa? Dalam surah Al-Insan 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan pada sebagian malam maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang panjang di malam hari. Bangun di sepertiga malam terakhir, bangun. Ciri-ciri orang salih, ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan untuk qiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam banyak, salat tahajud, salat taubat, salat hajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca atau mendengarkan tausiah-tausiah. Banyak teman-teman sekalian, hidupkan malam. Ciri-ciri orang-orang yang saleh tidak akan pernah meninggalkan salat malamnya. Bagaimana mungkin dia meninggalkan salat malam sementara dia tahu Rasulnya bersabda Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang berdoa Allah kabulkan. Siapapun yang minta Allah berikan. Siapapun yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dia. Orang-orang yang tidak bangun salat malam adalah orang-orang yang tidak merasa betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini mudah-mudahan dari singkat yang saya sampaikan kita jadi orang-orang yang istiqamah dengan Quran kita insyaallah. Kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqamah untuk senantiasa bersabar terhadap setiap episode kehidupan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap kehidupan kita. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah, karena kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rasa khawatir berlebihan, karena kita tahu Allah yang menurunkan permasalahan, Allah yang akan menyelesaikannya, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang akan menyembuhkannya. Dan jangan tinggalkan salat malam. Terakhir dari saya Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya mengambil kisah dari ibu saya. Ketika 11 hari koma di rumah sakit, dokter mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik untuk ibu kamu, namun kejadian ini sangat sulit. Ibu kamu sudah berhenti nafas selama 5 menit, dan kami sudah melakukan CPR dengan menekan dadanya. Saya takut ibu-ibu sekalian, karena ketika di ICU saya lihat ibu saya dalam keadaan dingin kulitnya dan warna kulitnya berubah, tidak seperti kulit kita yang berwarna. Namun sang dokter mengatakan dan para perawat di sana mengatakan, tapi kamu punya Allah Subhanahu wa taala. Ada Ka'bah di depan rumah sakit ini, ada Masjidil Haram di depan rumah sakit ini. Kamu bisa bangun untuk sholat malam
di waktu terbaik, di tempat terbaik, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, mudah bagi Allah untuk merubah keadaan lewat salat malammu dan lewat doamu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, Allah akan perkenankan bagimu. Dengan yakin, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan akan teratasi. Dan alhamdulillah ibu saya dalam keadaan yang membaik sampai hari ini. Begitu ibu-ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bersama-sama membaca surah Al-Insan di dalam masjid Istiqlal ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibantu oleh Allah dengan taufiknya untuk menjadi orang-orang yang istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Semoga Allah senantiasa membuat kita istiqamah di jalannya. Yang kadang-kadang kita ini maksiat ibadah. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam setiap amal-amal salih. Mudah-mudahan ya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan Ibu terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan kata, tutur kata yang kurang baik. Mohon doakan saya dan keluarga. Kami mau jadi orang baik ibu-ibu sekalian, tapi kami banyak dosanya. Jadi mohon doanya agar senantiasa istiqamah sampai akhir. Kita ketemu lagi ya. Nanti kalau nggak ketemu saya di surga, panggil saya ya, saya pernah ada di Masjid Istiqlal ini insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya kembali ke tempat duduk, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dato' Muhammad Nasir bin Hamzah selaku Komisaris Utama Quran Cordoba, kemudian yang saya hormati Ustadz Joni Rosadi, dan ucapan terima kasih juga selaku Ketua Yayasan Nur Quran Indonesia, dan Ustadz Jendri Yusman selaku Pembina Yayasan Nur Quran Indonesia. Terima kasih telah melaksanakan acara yang begitu dahsyat. Semoga ruh-ruh kita senantiasa disatukan dengan kecintaan yang sama terhadap Al-Quran. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Oki Setiana Dewi yang telah menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan menjadikan kita termotivasi dan terinspirasi untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Para hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita masuki acara tilawah Quran bersama-sama. Karena itu kami persilahkan bagi jamaah yang berada di Masjid Istiqlal membuka musyafnya atau membuka aplikasi dari Al-Quran, dan juga pada hadirin dimanapun berada yang menyaksikan Indonesia Quran Hour ini, kami persilahkan kita ngaji bareng-bareng dengan sesi tilawah Quran 3 surah utama, surah Al-Fatihah, surah Al-Insan, dan surah Al-Asr yang akan dibacakan oleh 3 qori Masjid Istiqlal. Baik, untuk para qori kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Sebelum nanti kita memulai, mari kita fokuskan hati kita, fokuskan segala halnya hanya untuk Quran saat ini. Sahabat sekalian, jamaah sekalian sudah hadir jauh-jauh dengan segala perjuangan. Saatnya kita libatkan hati kita dalam membaca Al-Quran, bukan hanya lisan kita, bersama para qori, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kata-kata bijak dari seorang ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memfokuskan kita dalam menyimak tilawah Quran dan membacanya. Bila engkau melihat Al-Quran dengan mata, maka yang akan kau lihat adalah kata-kata Allah. Bila engkau melihat Al-Quran dengan akal, maka yang akan engkau lihat adalah petunjuk. Dan bila engkau melihat Al-Quran dengan hati, engkau akan mendapat kebahagiaan. Masya Allah. Baik, kita mulai surah pertama. Surah ini dalam Al-Quran juga dikenal sebagai 7 ayat yang dibaca berulang. Surah pembuka dalam Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Abdullah Sengkang Gurium. Untuk waktu dan tempat kami persilakan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah kedua, surah yang menceritakan penciptaan kita sebagai seorang manusia dan bagaimana karakteristik dari seorang mukmin yang akan mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى
سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Allah. Surah ketiga, surah yang mengingatkan kita bagaimana pentingnya waktu bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memanfaatkannya dengan baik, maka dialah orang yang beruntung. Namun sebaliknya, yang tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia termasuk orang yang merugi. Ini dia surah Al-Asr dan akan ditutup dengan doa khatmul Quran
bersama-sama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr wal 'asr والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
الله وبركاته. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Syukron jazakumullahu khairan katsiran kepada para qori, Ustadz Abdullah Sengkanggurium, Ustadz Qodar Rosmadi Rosyidi, dan Ustadz Ilham Mahmudin yang telah melantunkan Al-Quran dengan begitu luar biasa. Semoga yang mendengarkan dan tentunya yang membacanya mendapatkan amal pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, para hadirin yang berbahagia. Setelah kita tadi bertilawah bersama-sama, mudah-mudahan ini semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan tentu saja menambah motivasi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Amin. Dan kita akan masuki rangkaian acara berikutnya, yaitu kita akan ikuti narasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalaihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa 'alala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبت منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس ويسبرق وحلوى سابر من فتح وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati para inisiator acara yang sangat mulia menakjubkan ini, tanpa menyebutkan nama, hadir di sini para pengurus pencinta Al-Quran, Pak Dr. Hasanuddin Tayyib, ya, kemudian juga Pak Muhammad Hasan, kemudian juga ada wali kota kita, ada tadi Adindah, Mbak Upi, kemudian juga ketua panitia, Masya Allah. Baru saja kita mendengarkan lantunan suara-suara emas dari muazzin Masjid Istiqlal. Jadi kalau ibu-ibu mendengarkan, bapak-bapak mendengarkan suara muazzin di televisi, inilah diantaranya, dan itu semuanya adalah mahasiswa PTIQ Jakarta, adik kelas dari Mbak Upi. Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Quran bahasa Arab dari akar kata qara'ah. Qara'ah artinya menghimpun, to collect. Ya. Bisa juga berarti menyimpulkan, bisa juga berarti membaca. Penggunaan kata qara'ah dalam Al-Quran lebih banyak berarti menghimpun daripada membaca. Masdarnya qara'ah ialah Qur'anun. Biasa kita artikan himpunan atau kesimpulan, pemadatan atau bacaan. Jadi semua yang sifatnya himpunan, maka itu bisa disebut dengan Quran. Masjid Istiqlal ini juga adalah Quran, menghimpun besi, semen, batu kali, ya, menghimpun tiang, dinding, atap, pohon juga itu Quran karena menghimpun akar, batang, ranting, daun, bunga dan buah. Manusia juga itu Quran karena himpunan, menghimpun benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan Quran manusia itu paling mikrokosmos, menghimpun seluruh unsur alam semesta. Manusia itu menghimpun benda mati, ada mineralnya, tanahnya. Ada unsur malaikatnya. Malaikat tercipta dari nur, cahaya. Manusia juga punya nur, nurani. Jadi ada unsur-unsur apapun yang ada dimiliki alam semesta ini tersimpul di dalam diri manusia. Maka itu manusia itu juga disebut Quran. Jadi menurut bahasa, semua yang merupakan himpunan itu berarti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya yang kita pegang, yang kita baca tadi. Itu Al-Quran fil istilahi, menurut istilah kita. Tapi menurut bahasa Arab, semua himpunan itu adalah Al-Quran. Galaksi Bima Sakti ini juga adalah Al-Quran. Kenapa? Karena menghimpun matahari, bulan, bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, dan seterusnya. Maka itu disebut juga adalah Al-Quran.
ketika Al-Quran diturunkan pertama kali, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Apakah Al-Quran yang kita pegang sekarang ini atau Al-Quran dalam pengertian makrokosmos? Iqra, bacalah. Bukan baca Al-Quran yang di tangan ibu bapak, belum ada Quran pada waktu itu. Bukan benda-benda yang di atas huruf-huruf kecil. Bagaimana bisa membaca? Sudah gelap, tengah malam, gak ada lampu, gak ada objeknya mau dibaca. Berarti Iqra di situ membaca apa Bapak Ibu sekalian? Bukan membaca Al-Quran yang di tangan Bapak Ibu. Baru mau turun Al-Quran pada waktu itu. Berarti kalimat perintah membaca Al-Quran. Pertama kali kita diperintahkan membaca Al-Quran makrokosmos alam semesta, baru Al-Quran mikrokosmos yang di tangan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Quran itu bukan yang cuma satu. Semua alam semesta ini juga adalah Quran, karena itu pasti adalah himpunan. Alam semesta ini juga adalah Al-Quran dalam pengertian himpunan. Dan memang Al-Quran juga memperkenalkan bahwa alam semesta ini juga adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Al-Quran? Menghimpun huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha itu ya. Misalnya qaf, ra, ah, qara'a, kataba, menghimpun huruf-huruf menjadi satu kosakata. Kemudian menghimpun kosakata itu menjadi satu kata, satu ayat. Menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah. Menghimpun 114 surah menjadi satu himpunan besar, itulah yang disebut dengan Quran. Kenapa disebut Quran? Menghimpun beberapa kata, menghimpun beberapa surah, menghimpun beberapa kalimat, lalu kesimpulannya nanti itu adalah Al-Quran. Dalam ayat disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat kami. Ayat-ayat apa yang diperlihatkan Allah? Bukan ayat-ayat Al-Quran huruf kecil yang kita baca, tapi alam semesta ini adalah ayat. Ayat artinya apa? Tanda. Alam semesta ini adalah ayat. Alam artinya apa? Alam artinya tanda. Ayat artinya tanda. Tandanya siapa Bapak Ibu? Alam ini tandanya siapa? Tandanya keberadaan Allah Sang Pencipta. Kalau tidak ada alam, tidak ada siapa-siapa, maka kita tidak bisa membaca tanda. Maka kita tidak bisa mengenal siapa yang ditandai. Dengan adanya alam tampil sebagai sebuah tanda, maka tidak mungkin ada tanda tanpa ada yang ditandai. Alam. Alam itu seakar kata dengan alamat. Apa artinya alamat, Bu, Bapak? Alamat itu address. Di mana ada alamat, pasti ada yang beralamat di tempat itu. Kalau alam semesta ini adalah alamat, maka siapa yang bisa kita fahami di balik alam yang ada? Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat alam semesta ini, itu melihat ayat. Apa artinya ayat? Tanda. Tandanya siapa? Tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya rajin membaca Quran mikrokosmos, karena duluan Allah memerintahkan membaca ayat makrokosmos, baru membaca ayat mikrokosmos.
Kelebihan orang barat sana sangat hebat membaca Quran makrokosmos. Kelebihan kita sekarang ini sangat ahli membaca ayat mikrokosmos. Padahal dua-duanya harus kita baca. Ayat makrokosmos dan ayat mikrokosmos. Yang dihafal 30 juz itu adalah ayat-ayat mikrokosmos. Quran huruf kecil. Quran huruf besar ini langit, bulan, bintang, matahari, pohon, danau, laut, itu semuanya ayat. Seperti yang difirmankan Allah, sanurihim ayatina fil afaqi. Iya. Jadi ada 3 macam ayat. Ada ayat-ayat Al-Quran tampil dalam bentuk huruf-huruf kecil, itulah Alkitab atau Al-Quran. Yang seperti kita baca tadi, surah Al-Insan. Ada Al-Quran tampil dalam bentuk makrokosmos, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini adalah kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi ayat yang tampil di dalam bentuk kalimatullah. Ini saya tidak jelaskan di dalam publik ini, itu perlu pendalaman. Karena dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disebut dengan kalimatullah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya kita pintar menghafal Al-Quran, melantunkan, melakukan Al-Quran, akan tetapi kita tidak membaca Al-Quran yang dalam bentuk makrokosmos ini. Padahal itu juga penting untuk kita baca. Bahkan Iqra, membaca itu bukan untuk baca Quran mikrokosmos, membaca alam semesta. Dengan kata lain, duluan kita diperintahkan membaca alam semesta. Coba lihat Gua Hira, Bapak Ibu. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Ngapain di situ Rasulullah? Ya kuliah di situ. Di wisuda nanti dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra wa rabbukal akram di situ itu Iqra yang keempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, diwisuda oleh Jibril. Tidak mungkin ayat-ayat mikrokosmos itu bertentangan dengan ayat-ayat makrokosmos. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat mikrokosmos ini menjadi petunjuk, ayat makrokosmos itu pun juga menjadi petunjuk. Saya ingin tanya ibu-ibu, tiba-tiba di langit itu ada awan hitam, mendung hitam. Itu pertanda apa? Pertanda mau hujan. Berarti makrokosmos ini adalah hujan mau turun. Maka sediakan payung sebelum hujan. Yang pernah ke barat Amerika atau Kanada atau di mana? Tiba-tiba kita melihat daun-daun pohon-pohon itu menjadi kuning semua. Itu kan tanda mau dibaca. Kalau seluruh dedaunan itu menjadi kuning, pertanda mau apa? Musim gugur. Kalau semua daun-daun itu berguguran, pertanda mau apa? Salju sebentar lagi turun. Itu kan tanda juga kan? Dua-duanya itu hidayah buat kita semuanya. Kalau bintang 9 atau bintang 7 ya, ada di atas kepala kita di atas, itu ayat bagi para petani. Sudah waktunya kita menurunkan bibit. Terlalu cepat kita menurunkan bibit sebelum
bintang 7 itu di atas kepala itu akan termusnahkan oleh tikus. Tapi kalau terlambat kita menurunkan benih, maka itu akan dilanda banjir, tidak jadi. Nah, ini adalah ayat memberikan tanda untuk melestarikan kehidupan manusia. Al-Quran ini itu juga petunjuk untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu, jadi ayat itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga adalah makrokosmos. Ayat dengan alam bimakna wahid. Al-alamul Indonesia yakni al-ahmar wal abad. Bendera bisa berarti bahasa Arabnya bendera itu alam. Bendera Indonesia itu tandanya apa? Merah putih. Jadi kalau kita keluar negeri, lihat merah putih, langsung kita tersentuh. Wah, ini negara saya ini. Saya harus ke sana. Berarti merah putih itu adalah ayat atau alam. Mari kita Bapak Ibu sekalian, ahli membaca dua jenis Al-Quran ini. Quran dalam pengertian istilahi yaitu Quran yang kita pegang, dan Quran makrokosmos ini. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Al-Quran yang kita anggap dua ini sama-sama suci, atau Quran itu hanya suci, Quran yang kecil ini la yamassuhu illa mutahharun, atau alam semesta ini juga bersih suci? Semua yang berasal dari Allah itu adalah bersih dan suci, sakral dan kudus. Jadi kita jangan sembarangan membakar hutan, jangan sembarangan ya menembak burung-burung. Itu siapa? Itu suci juga. Alam semesta sebelum menjadi alam semesta, Bapak Ibu, apakah alam semesta ini ada sejak dulu? Atau pernah tidak ada menjadi ada? Ayo. Apakah alam ini baharu atau kadim? Baharu artinya pernah tidak ada, lalu ada. Kadim artinya sejak awal selalu ada. Saya tanya, apakah alam ini baharu atau kadim? Apa Bu? Baharu. Dulu alam ini enggak ada. Nah, pertanyaan saya, sebelum menjadi alam, sembunyi di mana? Sebelum menjadi alam, dia ada di mana? Alam ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti alam ini dari mana? Alam ini dari mana? Apakah Allah itu suci, bersih, kudus? Bagaimana bisa mengatakan alam ini adalah jorok, kotor, tak berarti? Makanya itu Bapak Ibu sekalian, papan nama kita di atas itu kan, apa di situ? Berakhlak ya. Apa bacaannya Bu? Ya, manusia berakhlak. Manusia berakhlak itu bukan hanya berakhlak dengan sesama manusia, no. Dalam Al-Quran, akhlak itu bukan hanya untuk manusia, akhlak juga terhadap binatang, akhlak terhadap alam semesta, bahkan akhlak juga terhadap benda mati. Menurut Al-Quran, apakah ada benda mati atau enggak? Ada benda mati enggak dalam Al-Quran? Enggak ada benda mati dalam Al-Quran. Ada ayatnya enggak? Banyak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Tidak ada satu apapun ya, melainkan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Apakah batu itu sesuatu? Apakah air sesuatu? Apakah pohon sesuatu?
Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau bertasbih kepada Allah, benda mati atau enggak? Enggak ada benda mati Bapak Ibu. Karpet ini tidak benda mati. Di akhirat nanti ini akan jadi saksi. Aku pernah diduduki ketika pada hari Minggu melakukan tadabbur Al-Quran di sini. Seluruh pepohonan yang dilewati Bapak Ibu bertasbih, menjadi saksi, aku jadi saksi. Ya. Ketika pergi ke Masjid Istiqlal, semua benda-benda yang kita lewati itu akan bersaksi. Tidak ada yang tidak bersaksi. Bersaksi untuk kebaikan. Dan sebaliknya juga bersaksi untuk dosa maksiat. Dinding-dinding hotel, kasur-kasur hotel yang pernah digunakan untuk melakukan dosa besar, itu juga bersaksi, aku yang ditiduri di situ, di tempat itu. Tidak ada yang tidak hidup Bapak Ibu sekalian. Hari ini mohon kita sadar bahwa membaca Al-Quran itu tidak cukup, menghafal Al-Quran itu tidak genap. Yang kita inginkan adalah bagaimana membaca Al-Quran, menghayati, merasakan, dan juga memaralelkan apa yang ada dalam Al-Quran makrokosmos ini. Tidak sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran yang kita baca setiap hari kalau kita tidak memaralelkan alam semesta ini. Implementasikanlah ayat ini ketika kita memperlakukan alam semesta ini. Sama juga dengan hadis, karena hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Hadis mengatakan, la yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Wala yubalu fil ma'il jari, jangan membuang kotoran pada air yang mengalir. Artinya, jangan buang sampah pada rawa-rawa dan jangan membuang sampah kepada sungai. Orang yang berakhlak tidak akan pernah membuang sampah di sungai, karena itu melanggar hadis Nabi. Itu baru khatam Al-Quran. Apa artinya kita khatam Quran tapi kita tidak memeralelkan bagaimana hukum-hukum alam ini? Istiqlal ini adalah tempat untuk memaralelkan ayat mikrokosmos dan ayat-ayat makrokosmos. Bapak Ibu sekalian, memang indah kedengaran, tetapi apa arti sebuah keindahan kalau kita tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu? Pelit terhadap tetangganya, malas untuk mengeluarkan zakat. Padahal aqimus shalat wa atuz zakah di situ kan. Nah, perlu kita membaca ulang Al-Quran disertai dengan penghayatan Bapak Ibu. Iya. Al-Quran mikrokosmos ini mempunyai konsep hukum. Quran makrokosmos juga mempunyai konsep hukum juga. Hukumnya makrokosmos itu disebut dengan hukum kauniyah atau hukum takwini. Hukumnya Al-Quran itu disebut dengan hukum tasyri'i. Iya. Apa contoh hukum makrokosmos? Iya. Apa contohnya Ibu? Ketika kita dulu dalam zaman COVID-19, hukum alam mengatakan kalau kita berdekatan satu sama lain maka itu akan menularkan. Maka hukum alam mengatakan jauhi sumber malapetaka itu. Harus berjarak 1 meter. Hukum Al-Quran juga ada. Ya. Apa hukum Quran? Jangan makan riba.
Ya. Jangan makan babi. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu dia kan. Itu hukum juga. Nah, kalau bertentangan antara satu hukum alam dengan hukum syariah, hukum takwini dan hukum tasyri', mana yang harus dimenangkan Bapak Ibu? Sama-sama dari Allah kan? Hukum kauniyahnya mengatakan jangan berdekatan satu sama lain. Tapi hadis Nabi mengatakan rapatkan barisannya, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mana yang mau diikuti ini? Nabi Muhammad SAW atau dokter? Dokter mewakili hukum alam, Nabi Muhammad mewakili hukum Al-Quran. Nah, ini cerdas kita di sini. Kaidah mengatakan manakala hukum alam ini bertentangan dengan hukum Al-Quran, maka yang dimenangkan adalah hukum esensi hukum alam ini. Babi haram gak? Gak boleh kan? Tapi kalau kita tidak makan babi, maka hukum alamnya mati kita. Tidak ada makanan lain kan? Kalau kita tidak makan babi, satu-satunya makanan tidak ada yang ada di situ hanya babi. Nah, kalau kita tidak makan pasti mati, maka hukum alam mengatakan, ya, makanlah. Ada pembenarannya dalam Al-Quran. Famanittura ghaira baqin fala itsma alaihi. Dalam keadaan darurat boleh makan babi. Lebih utama kita menghidupkan nyawa ini daripada tidak makan babi. Ini satu contoh bahwa hukum alam dan hukum Quran itu tidak boleh dipertentangkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi cara membaca hukum alam itu adalah melalui hukum Al-Quran. Karena itu kalau kita baca Quran, dua-duanya kita pahami hukum-hukum syariah dan kita juga pahami hukum-hukum kauniyah. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium di Amerika Serikat ini adalah Al-Quran. Artinya apa itu? Bahwa Al-Quran itu juga petunjuk untuk membaca alam semesta. Dan sebaliknya alam semesta ini juga menjadi petunjuk untuk membaca Al-Quran. Dua-duanya saling mengisi. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memahami dua-duanya. Fahami ayat-ayat yang tersimpul dalam Al-Quran dalam bentuk Quran mikrokosmos, dan fahami juga ayat-ayat yang terhimpun dalam bentuk ayat-ayat makrokosmos. Karena ini semuanya adalah ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebut Iqra bismi rabbik. Jangan hanya Iqra melulu, tapi bismi rabbiknya enggak ada. Iqra tanpa bismi rabbik itu hanya akan lahir monster. Tapi kalau Iqra plus bismi rabbik akan lahir anak manusia yang berakhlak, berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak dengan lingkungan keluarganya, berakhlak dengan lingkungan masyarakat, berakhlak dengan bangsanya sendiri, berakhlak dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Itulah umat Islam yang sejati. Akhlaknya bukan hanya sesama umat manusia, tapi sesama makhluk makrokosmos. Jelas Bapak Ibu? Masya Allah. Dengan demikian, wawasan kita terhadap Al-Quran menjadi sangat-sangat luas. Terakhir Ibu, Bapak, Quran itu ada dua dimensinya. Quran kecil ya, yang mikrokosmos. Ada Al-Quran sebagai kitabullah, kitab Allah yang ibu-ibu pegang, bapak-bapak pegang. Itulah yang menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun, agama apapun boleh membaca Al-Quran, Bu. Karena hudan linnas. Maka itu sekarang
Tidak ada kitab suci yang paling rajin dibaca di muka bumi ini selain Al-Quran. Bapak, akan tetapi ada dimensi khusus dari Al-Quran itu hanya bisa dipahami, hanya bisa dibaca oleh orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang ada di sana itu kalamullah itu hanya bisa dipahami oleh orang yang bertakwa. Apakah kita sudah bertakwa? Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib. Kalau ada orang enggak mau percaya yang tidak masuk akal, itu namanya masih mentah agama Islamnya itu. Kalau kita sudah percaya yang gaib, siapa yang pernah melihat malaikat? Siapa yang pernah meneliti akhirat? Berapa derajat neraka? Enggak ada kan? Tapi kita harus percaya itu. Itu yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita semua salat di sini. Wa atuz zakah, kita sudah bayar zakat semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita juga sudah sedekah semua. Alladzina yunfiquna fis sarra, kita juga sudah pernah bersedekah dalam keadaan berat, wadharra, ya, longgar dan berat. Wal qadiminal ghaid, mengendalikan diri. Wal afina anin nas, memberi maaf kepada orang lain. Itu yang disebut takwa dalam Al-Quran. Bapak Ibu, apakah kita sudah bertakwa? Saya pribadi rasanya belum. Kenapa? Terlalu berat persyaratan takwa. Kalau ingin memahami Quran yang di sana itu, kalamullah yang di sana itu, maka syaratnya adalah harus bertakwa. Kalau ingin mendapatkan kedalaman makna Al-Quran, maka harus bertakwa. Tapi kalau kita belum memiliki ketakwaan, kita hanya bisa memahami Al-Quran sebagai kitabullah, itu hudal lil nas. Tapi kalau kita sudah sampai bertakwa, Quran langit pun juga kita sudah bisa pahami. Inilah pengajian kita di sini. Jangan hanya kita mengaji kitab Al-Quran kitabullah, jangan hanya membaca Al-Quran mikrokosmos, tapi menjadi umat Islam yang sempurna harus juga memaralelkan ayat-ayat kauniyah di dalam alam semesta ini. Dan juga kalau perlu kita juga mendapatkan kekuatan takwa sehingga nanti kita bisa membaca Quran yang ada di level atas sana itu. Insya Allah Bapak Ibu, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalannya. Kehadiran Bapak Ibu di Masjid Istiqlal ini semoga sedikit banyaknya menambah wawasan bahwa ternyata di atas langit masih banyak langit, masih banyak hal yang belum kita pahami, dan mari kita terus belajar. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jangan merasa cukup Bapak Ibu. Terlalu banyak yang belum kita pahami dari Al-Quran itu sendiri. Inilah, semoga pada kesempatan ini naik kelas kita dalam pengkajian Al-Quran. Bukan hanya mengaji, menghafal Al-Quran, tetapi kita sudah mampu untuk memeralelkan apa yang kita baca dan apa yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, insan kamil ialah orang yang sanggup untuk memeralelkan dirinya, alam semesta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah diwakili oleh Al-Qurannya, alam semesta, alam tempat kita hidup, dan diri kita. Segitiga ini tidak boleh terputus. Alam semesta, manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran inilah yang akan mensinergikan kita, Allah, manusia, dan alam semesta. Jelas Bapak Ibu ya? Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjemput kita, kita sudah memahami hakikat segitiga ini. Allah, manusia, dan alam semesta. Akhlakul karimah kita terhadap alam semesta seperti apa? Akhlakul karimah kita terhadap Allah seperti apa? Akhlakul karimah terhadap diri sendiri juga seperti apa? Nah, kalau kita mampu mencerna, mendalami ini semuanya, itulah yang disebut dengan insan kamil. Apa insan kamil, Bu? Bapak, manusia paripurna. Mau nggak jadi manusia paripurna semua? Mau, Bu?
kita juga mau, semuanya mau. Maka itu jangan pernah berhenti pada level-level yang masih di atas, masih banyak yang perlu kita cari. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca surah Al-Fatihah, doa. Semoga induknya doa yang disebut surah Al-Fatihah ini insya Allah benar-benar mampu menyadarkan kita bahwa terlalu banyak hal yang masih harus kita pelajari, sehingga kita terus belajar, dan insya Allah pada hakikatnya nanti kita akan masuk pada wilayah yang atas. Inilah husnul khatimah Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan ya, di sini setiap malam Jumat di sini ada istighosah, di sini ada bacaan surah, dan sekaligus kita buka puasa Senin Kamis seperti Ramadan di Masjid Istiqlal ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita isi dengan kontemplasi perenungan suci. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Kiai Haji Nasruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Alhamdulillah kita tanpa terasa mengikuti acara Indonesia Quran Award 2023 ini sudah hampir menjelang waktu asar, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan memberikan manfaat buat kita, khususnya Amin. Kita menjadi lebih semangat untuk bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah tadi kata Pak Kiai, baik itu kauniyah maupun qauliyah. Baik, kita masih mempunyai beberapa menit sebelum waktu asar, karena itu kami mohon dengan hormat Bapak Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki untuk memimpin doa penutup dan mungkin sedikit resume tentang surat Al-Insan yang tadi kita sama-sama simak dari Pak Kiai Nasruddin Umar. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Maka siapkan doa terbaik pada sore hari ini. Insya Allah, Allah akan mengabulkan segala doa dan hajat-hajat kita, khususnya hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim afdalas salawatika ala habibika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya Allah, nahnu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik
nasiyana biyadik adlun fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya kira tadi cukup yang disampaikan, tidak perlu ada resum karena yang disampaikan oleh Prof sudah sangat jelas, sudah sangat mengena, maka mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk pertimbangan kita untuk menggabungkan antara ayat-ayat mikrokosmos dengan makrokosmos. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لابسين ثياب الحرير متكئين على الأرائك شاربين سلسبيلا. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sampailah kita di penghujung acara dari sebuah acara yang luar biasa, Indonesia Quran Hour, yang diselenggarakan atas kolaborasi dari Masjid Istiqlal, Yayasan Nur Quran Indonesia, Quran Cordoba, Penderma.id, Saling Sapa TV, Ngaji Bareng Online, Mama Papa Mengaji, dan Universitas Dian Nusantara, serta didukung oleh Wardah, KAF, Hijabers Community, dan Quran Best. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan tentu saja, silakan. Kita sempurnakan kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Dan Arya dan saya Gifari Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki sumber daya yang besar yang bisa memberikan harapan bagi kemajuan bangsa. Sayangnya, terdapat 65% muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah fondasi dan panduan bagi akhlak yang baik dan masyarakat yang berdaya. Dampak dari kurangnya Quranic mindset dan Quranic characters ini sangatlah luas. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan beribadah. Dalam upaya membentuk kerangka berpikir dan akhlak mulia bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi beraneka problem sosial yang melingkupinya, Penderma ID dan Yayasan Nur Quran Indonesia atau NQI Penderma New Quest for Impact berkolaborasi dengan landasan baca, paham, dan amal terhadap Al-Quran dengan tujuan mengembangkan Quranic mindset dan Quranic characters untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Dengan berlandaskan cara berpikir dan karakter yang Quranik, NQI Penderma juga berlandaskan prinsip pelita, peduli, berkualitas, bermanfaat, dan terpercaya. Kolaborasi NQI Penderma ini telah menghasilkan sejumlah kegiatan bagi kemaslahatan umat, antara lain pengadaan sistem air bersih untuk warga pelosok, penempatan mesin air minum gratis di ruang publik, berupaya mengatasi problem krisis air di berbagai wilayah.
Hal tersebut telah dilakukan pada masyarakat di total 36 titik di wilayah Cianjur, Garut, Bekasi, Banten, dan Bandung Raya, dengan lebih dari 82.000 penerima manfaat. NQI Penerma juga telah bergerak dalam berbagai program lainnya seperti program pendidikan, program charity, program Quran, program alat ibadah, program masjid, dan banyak lagi yang mencapai lebih dari 2,7 juta penerima manfaat. Program-program tersebut terselenggara berkat kebaikan lebih dari 32.000 donatur aktif kami. Dalam menjalankan visi dan misi ini, kami juga mengembangkan aplikasi digital bernama Nur Quran Mobile Apps yang dapat memudahkan penggunanya dalam membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Aplikasi ini juga menyediakan kelas-kelas bagi para pengguna untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran. Melalui Nur Quran Mobile Apps, para pengguna dapat berdonasi dengan mudah untuk disalurkan pada program-program yang dapat membantu orang banyak. Download aplikasi Nur Quran Mobile Apps di Play Store dan App Store, atau scan melalui QR. Mari menjadi agen perubahan bersama NQI Penerma dalam membentuk Quranic Mindset dan Quranic Characters, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tidak apa-apa hidup dikelilingi ujian. Selama memiliki pedoman, aku yakin aku akan baik-baik saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum Bu Erni. Pagi Bu, apa kabar? Semangat belajar Qur'annya ya Bu Erni. Kita lanjutkan belajar Qur'annya ya Bu. Ini tangga ya, Bu. Mempunyai keterbatasan itu tidak menghentikan langkahnya untuk terus bergerak dan belajar melanjutkan hidup ini. Hilang 4 maksudnya? Iya, ain. Ya, ain betul. Ibu harus tetap belajar dan nggak menyerah. Fabi ain. Mata yang hanya melihat dalam kegelapan digantikan dengan hati yang ikhlas untuk memaknai karunia-Nya yang jauh lebih berarti, dan berikan semangat untuk mengejar ridho-Nya sebagai penerang dan cahaya nanti. Awalnya saya sedih, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menerima apa yang sudah menjadi garis hidup saya. Meskipun dengan keterbatasan saya masih bisa belajar membaca Al-Quran kembali. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan juga untuk para relawan. Semangat mereka telah memberikan energi kepada kami, para relawan, untuk bersama-sama saling belajar. Semangat ya, dampingi semangat mereka. Gelap yang dirasa sekarang bukan berarti tidak bisa terang benderang nantinya di akhirat. Dari mereka, kita belajar untuk terus tebar kebermanfaatan dengan niat mulia. Karena kami percaya, dengan bersama berikan lebih banyak makna.
Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Masa lalu yang mengajarkan dan jadi momen refleksi diri. Hari ini, jadikan waktu untuk eksplorasi dan menemukan hal-hal baru dengan penuh semangat. Dan masa depan yang harus dihadapi dengan penuh keyakinan, karena semua usaha dipasrahkan padanya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih.